Halo everyone, kembali lagi di Study With Me. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut, let me introduce myself ya. Hai, perkenalkan nama saya Hasna Alia, NPM A1G022038 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini kita akan belajar bersama-sama mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada subbab lanjutan kita telah membahas tentang konsep dasar manajemen sekolah dasar, konsep dasar manajemen pendidikan tingkat menengah, dan di sini kita akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Yuk kita bahas. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih apa perbedaan dari konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi? Nah, kita bahas satu dulu. Yang pertama, konsep pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan sekolah pendidikan menengah yang mencakup program diplomat, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dengan tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik untuk memperkaya hasanah atau iptek dan atau kesenian di Indonesia. Nah, yang kedua, konsep perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Bisa kalian lihat, satuan pendidikan di perguruan tinggi itu ada akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Jadi kita dapat simpulkan nih, pendidikan tinggi itu merupakan jenjang pendidikan yang dilakukan setelah sekolah menengah, sedangkan perguruan tinggi itu adalah tempat melakukan pendidikan tinggi. Misalnya setelah SMA, saya melakukan pendidikan tinggi di perguruan tinggi Universitas Bengkulu. Nah, lanjut nih, penyelenggaraan pendidikan tinggi itu diatur pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Lanjut ke materi ketiga ini, yaitu manajemen perguruan tinggi. Ini berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen yang sudah saya jelaskan pada video ketiga ya teman-teman. Kalian boleh cek. Tapi di sini lebih fokus ke fungsi-fungsi manajemen di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu perencanaan, fokusnya pada perencanaan program kerja dan perencanaan anggaran. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu fokusnya pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Yang ketiga penggerakan, yaitu memfokuskan motivasi, memimpin, menggerakkan, dan mengevaluasi. Dan yang terakhir pengawasan, berfokus pada alat pengamatan dan pengukuran untuk menilai keberhasilan suatu proker. Jadi itu ya menjadi fokus dari fungsi-fungsi manajemen tingkat perguruan tinggi. Oke, lanjut ya, jangan bosan-bosan. Yang keempat, kita akan membahas tentang dimensi makna perguruan tinggi, yaitu terdapat 5 ya. Yang pertama yaitu dimensi etis, maksudnya perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral penemuan iptek. Yang kedua dimensi keilmuan, yang mengacu tentang pengembangan dan penyebaran iptek dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, dimensi pendidikan, yang mengacu pada pemberian penjelasan dan contoh aplikasi ilmu pengetahuan. Yang keempat, yaitu dimensi sosial, yang mengacu pada pemberian sumbangan dalam memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi masyarakat. Dan yang terakhir, dimensi kooperasi, yaitu pemberian jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar, mengajar, dan penelitian.
Nah, lanjut ke perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Pastinya, perguruan tinggi ini tidak terlepas dari globalisasi. Globalisasi ini berperan dalam perguruan tinggi. Kalian sudah tahu nih apa sih peran globalisasi dalam perguruan tinggi? Yang pertama, garis besarnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Pastinya, dengan teknologi informasi dan komunikasi itu dapat mempermudah cara kerja perguruan tinggi. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan. Jadi, dimanapun, kapanpun, kita bisa belajar dengan komunikasi dan informasi yang terjadi di globalisasi. Yang ketiga, universitas sudah tidak monopoli produksi ilmu pengetahuan. Jadi, tidak dimanapun, kapanpun kita bisa mengakses ilmu pengetahuan tersebut tanpa harus duduk di kelas universitas atau perguruan tinggi. Terlepas dari peran penting globalisasi dalam perguruan tinggi, pasti memiliki tantangan. Pertama, yaitu tantangan pada pengelolaan, yaitu setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar, yaitu proses belajar mengajar tradisional masih tetap diperlukan dan berkembang bersamaan dengan cara baru melalui berbagai alat teknologi informasi. Dan yang terakhir, tantangan pada pendidikan nilai, yaitu meningkatkan perbedaan antar negara dan menambah ketidakseimbangan dalam segala bidang ekonomi, politik, budaya, agama, dan sosial. Itulah tadi pembahasan tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Semoga kita yang sedang mengampu pendidikan tinggi sudah menerapkan manajemen pendidikan tinggi dengan tepat, dan kita harus menghadapi tantangan globalisasi dan selalu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.